Halo guys. Hai, kita dari kelompok 6. Wuh. Ini di sini kita udah sampai Baduy dan hari kedua. Di sini kita mau kemana? Kita mau ke kampung Gazebo. Katanya Gazebo. 15 menit aja dari sini guys. Tapi nggak tahu Gazebo nih. itu tempat apa ya? Nggak tahu. Jangan tanya saya. Jembatan sih setahu saya Gazebo itu. Jadi perbatasan antara Baduy luar dengan Baduy dalam gitu. Dadah guys, terima kasih. Lah, kok langsung ke hari kedua? Ya udah, kita balik lagi, kita putar ulang dari awal sebelum berangkat ke Baduy. Oh ya, tapi kebanyakan yang vlog diri gue ya. Jadi jangan sampai bosan. Stay tune. Oke, ini udah sampai mobil, tinggal nunggu orang-orang OTW. Stay tune. Iya. Ya di sini udah sampai sih, udah sampai Baduy. Tapi baru mulai perjalanannya buat menuju ke Baduy luar. Lihat, udah dipakai shellnya juga, cakep. Oke, ini udah setengah perjalanan ya menuju Baduy luar. Ini sebenarnya bukan menuju sih, sudah sampai bahkan. Sudah sampai Baduy luar dan lihat perumahan dari rumah-rumah khas dari Baduy gitu. Beda banget kan. Mereka tuh atapnya pakai bilik. Jadi kebanyakan bahan-bahan dari alam gitu. Nah, setelah melewati pedesaan di sini kita udah lagi menyeberangi gitu jembatan-jembatan dari Baduy luar. Dan di sampingnya juga kita melewati kali-kali atau sungai-sungai. Nah, Ajib, tinggal mandi dong segar. Halo Rati, Halo, kita lagi kita di sekarang kampung mau mana nih? Ke kampung Gazebo. Mau ke apa juga tadi, jembatan apa namanya? Gazebo. Oh, Gazebo ya. Nih, Nih, lihat. Baduy dalam Baduy luar kan? Iya. Nih lihat no kampungnya. Waduh. Ajib. Punya mantap. Hiu. Coba orang ngobrol jeung orang PWK. Kumaha? Jadi itu aya sungai kos kieu. Ya, tuh loba di ditu Loba. mah. Di ditu mah loba curug, di dia mah eueuh. Kamera lu berpun. Jembatannya goyang-goyang ya. Ini kita udah di jembatan Gazebo ya. Ya. Di sini jembatannya emang agak ngeri sih dari kayu-kayu. Ya tinggi banget. Nah, lihat kan. Astagfirullah. Dari tokoh adat itu sebelum itu harus ada ya? ya. Jangankan seperti perayaan-perayaan kayak gitu, bikin rumah aja kita nggak bisa sembarangan. Harus ada. Saya salah satu anak Baduy paling muda yang pernah bikin perkampungan baru. Sangat luar biasa itu. Harus ada beberapa tahapan ritual yang di luar kapasitas kita gitu. Jadi ada perayaan, ada ritual itu Udah melekat. Jadi hampir setiap yang dilakukan masyarakat Baduy itu pasti akan ada ritual gitu. Ya. Kayak misalkan sebelum tadi kata Kang Udil, sebelum membangun perkampungan Baduy itu ada beberapa tahapan-tahapan ritual yang harus dilalui ketika orang-orang itu mau membangun perkampungan baru ya Kang Udil ya. Jadi setiap membangun rumah juga ada. Jadi hidup masyarakat suku Baduy itu penuh dengan ritual ya, karena mereka masih memegang teguh adat istiadat yang diturunkan dari nenek moyang sampai sekarang masih tetap dijalankan. Ayah Naldi mau ada yang tambahan? Cukup di nyawa Oke, lanjut Kang. Tadi ya, sok silahkan. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Noval. Mungkin ini agak sedikit sensitif ya. Mengenai sistem sosial atau hierarki sosial itu bagaimana di suku Baduy itu? Kita dulu hierarki kita naon. Soal tadi di seperti biasanya sama Kang Udil tentang sistem kasta ya. Nah itu gimana sistemnya? Sistem kastanya itu? Kasta ya, pemerintahan. Oh, jadi sistem pemerintahan yang ada di Baduy, Kang. Ya, ada apa aja?
masalah pemerintahan di Baduy itu seimbang sebetulnya yang pemerintahan di luar, cuman namanya yang beda-beda. Contoh. Di Baduy ada misalkan satu contoh lurah, kepala desa itu seluruh misalkan wilayah Baduy pemerintahan. Ada kaur pemerintahan juga, ada istilahnya kalau di sini kan dikatakan carik gitu ya. Ya, carik. Sekretarisnya ada. Sekretaris desa lah carik tuh. Desa. Ya, ada lagi sebagai bendahara. Yang di setiap di perkampungan itu ada RT. Kalau di sini kan dikatakannya itu kolot desa. Oh, Bahasa Sunda, kolot desa. Kolot desa itu RT. RT kalau di luar. Kalau di luar gitu ya. Terus di bagian adat itu ada Jaro 7. Jaro 7 dulu dari sebelum istilahnya Indonesia dijajah itu adanya Jaro 7 itu peta pengurusan itu yang sudah umat di Wiwitan Batu. Ya, Jaro 7. Jaro 7 ya, ada di 7 kampung. 7 kampung. Bahkan di Baduy Dalam ada 3 di sana. Ya sudah Indonesia dijajah ke Belanda, baru istilahnya tokoh-tokoh di adat bikin istilahnya Jaro pemerintahan. Iya, Jaro pemerintahan. Dan istilahnya perkumpulan dengan orang-orang Belanda itu masanya. Jadi sebetulnya masalah pemerintahan nggak jauh. Terus istilahnya sekarang Indonesia semakin merdeka, semakin berkembang, bahkan orang Baduy membutuhkan istilahnya tentang misalkan KTP, Iya. sama juga terus satu Kartu kakak, keluarga ya. jual beli istilahnya Iya, ada akte tanah penjual belian gitu. ada. Ya. Walaupun misalkan hanya di wilayah tanah hak wilayah itu hanya transaksi dari desa dulu. Oh, harus melalui desa dulu Ya, semuanya ya. transaksi istilahnya di RT RW-nya. RT RW terus ke Jaro baru nanti. Jadi nggak bisa face to face misalkan orang ke orang, jadi harus melalui pemerintah desa dulu. Iya. Harus melalui Jaro dulu Nah, semua. karena takut misalkan lama-lama ya lupa ya, Oh. lupa yang dijual. Padahal udah, ya. Padahal udah. Makanya harus tercatat dulu Ya, gitu. tertiban. Itu tertiban. Oke. Jadi Kalau dibilang misalkan RT RW sudah di Baduy, sebetulnya di Baduy itu cuma beda bahasa. Dikatakan istilahnya panggiwa itu perbandingannya itu RW. oh RW Panggiwa. Jadi hampir setiap kampung itu ada Panggiwa ya. Enggak. Ada, cuman di beberapa kampung untuk keseluruhan itu ada Panggiwanya satu biasanya. Yang dulu waktu saya di desa itu ada 8. Oh. Wilayahnya Seloya tanah Baduy gitu. Ada 8 Panggiwa. karena saya waktu dulu pernah mati di tahun 2007 keluar tahun 2017 saya. Kalau sekarang bertambah atau masih tetap 8 Panggiwana? masih tetap 8 karena saya yang dulu mungkin kan Ada lagi pengganti. Oke, Kang Udil ada tambahan untuk tadi? Sebetulnya untuk struktur pemerintahan segitu aja sih sebetulnya. Iya, ada Jaro ya. Kayak ada Jaro sebelahnya itu Jaro Permen, ada Jaro adat. Jadi Jaro pemerintah untuk mengimbangi adat sama pemerintah. Jadi